Pada bab selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi binomial. Distribusi binomial ini yang kita lakukan adalah memodelkan banyaknya keberhasilan di antara banyaknya percobaan. Misalkan kita melakukan percobaan secara acak, di mana percobaan itu memiliki dua hasil yang mungkin, yaitu berhasil atau gagal. Setiap percobaan tersebut dinamakan percobaan Bernoulli yang bersifat independen. Jadi contoh soalnya adalah seperti ini. Misalkan kita mempunyai 5 percobaan, melakukan 5 percobaan ya. Yang pertama menghasilkan kegagalan, diikuti oleh 2 keberhasilan, lalu kegagalan lagi, dan kemudian akhirnya keberhasilan. Jadi kalau nol ini kita lambangkan kegagalan dan satu ini keberhasilan. Jadi yang pertama gagal, berhasil, berhasil, gagal dan berhasil. Kemungkinannya, kemungkinan kita P ini adalah satu minus P dikalikan kemungkinan berhasilnya ini P dikalikan P dikalikan satu minus P dan seterusnya sehingga kita menghasilkan persamaan ini P pangkat 3 dikalikan satu minus P kuadrat. Hasil 01101 ini bukan satu-satunya dengan 3 keberhasilan dalam 5 percobaan. Jadi kalau kita di materi sebelumnya tentang kombinasi dalam suatu misal tempat duduk ya. Nah, hasil ini harus kita kalikan dengan adanya kemungkinan rangkaian yang lain. Boleh misal 11100 itu kan juga 3 keberhasilan dan 2 kegagalan. Oleh karena itu kita harus mengalihkan nilai ini dengan kombinasi yang ada, yaitu dengan kombinasi 53 ini sehingga nilainya adalah 53 ini artinya adalah 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga rumus dari distribusi binomial ini untuk S5 sama dengan 3, 5 ini adalah ruang sampelnya, dengan keberhasilan 3 adalah kombinasi 53 dikalikan P pangkat 3 dikalikan 1 minus P kuadrat. Jadi binomial rumusnya adalah seperti ini. Sn adalah variabel acak yang menghitung banyaknya keberhasilan. Sn ini ruang sampelnya. P ini adalah peluangnya, peluang berhasil. Q adalah peluang gagal. Dan K ini adalah jumlah keberhasilan yang kita butuhkan. Oke, untuk lebih jelasnya distribusi binomial ini, misalkan kita mempunyai pelemparan sebuah koin sebanyak 4 kali. Tentukan peluang bahwa sebenarnya ada 3 bagian gambar yang muncul. Jadi misal S4 tadi adalah menunjukkan banyaknya bagian gambar yang muncul. Jika bagian gambar menunjukkan keberhasilan, maka peluang keberhasilan adalah P sama dengan setengah, karena memang dalam suatu koin itu dia mempunyai peluang setengah-setengah untuk keluar angka maupun keluar gambar, sehingga peluang keberhasilannya dalam uji kali ini adalah setengah. Sehingga parameternya adalah N sama dengan 4, karena ini S4 ya, jadi P-nya sama dengan setengah. Kita mencari S4 sama dengan 3, sehingga hasilnya adalah 4 kombinasi dari 43 dikalikan P, ini kan P kan peluang tadi ya, atau setengah, dikalikan jumlah keberhasilan yang kita butuhkan, itu pangkatkan 3, dikali kegagalannya, yaitu 1 minus P, sehingga setengah. Hasilnya adalah 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial dikalikan setengah pangkat 4, sehingga hasilnya adalah 4 dikalikan 1/16, sehingga hasilnya 1/4. Kita juga bisa menggunakan tabel distribusi binomial seperti di belakang. Tetapi tabel distribusi binomial ini nilainya adalah di mana dia kalau kita melihatnya di sini R sama dengan 3, X sama dengan 0, maka kita artinya atau nilai ini kalau kita lihat di belakang adalah S4 sama dengan 0 tambah S4 sama dengan 1
tambah S4 sama dengan 2 tambah S4 sama dengan 3. Karena kita hanya membutuhkan S4 sama dengan 3, maka rumusnya adalah eh, ini B X 4,0,5 untuk R sama dengan 3 dikurangi X 4 dan 0,5 untuk R sama dengan 2, sehingga hasilnya adalah 1/4. Pada contoh soal yang lain, dalam pengiriman 10 kotak, setiap kotak tentunya memiliki peluang rusak itu sebesar 0,2. Tentukan peluang memiliki 2 atau lebih kotak yang rusak dalam pengiriman. Jadi yang tentunya masuk dalam ini adalah misal dalam pengiriman ada 2 kotak rusak, 3 kotak rusak, sampai 10 kotak rusak. Itu yang harus kita jumlahkan kemungkinannya. Misalkan menghitung nilai S10 sama dengan 2 tambah, jadi kita bisa menghitungkan S10 sama dengan 2 tambah S10 sama dengan 3 sampai S10 sama dengan 10 ini, atau kita juga bisa menghitung nilai 1 dikurangi S10 sama dengan 0 dan S10 sama dengan 1. Sehingga di sini kita bisa lihat yang paling mudah saja kita menghitungnya pakai nilai 1 dikurangi S10 sama dengan 0 dan S10 sama dengan 1. Sehingga kira-kira nilainya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita menggunakan tabel distribusi binomial yang ada di belakang, maka di sini 1 dikurangi P S10 lebih kecil dari 2. Sehingga yang masuk hanyalah 1 dikurangi sigma X sama dengan 0, R sama dengan 1, dan B X-nya dengan N sama dengan 10 dan peluangnya 0,2, sehingga 1 minus 0,3758 atau 0,6242. Selanjutnya, jika Sn adalah distribusi binomial dengan parameter N dan P, maka untuk mencari nilai rata-rata dan varian dari distribusi cukup menggunakan rumus berikut. Jadi, untuk mencari nilai rata-ratanya hanyalah N atau jumlah sampel yang ada dikalikan peluangnya. Dan varian dari Sn tersebut adalah N dikalikan P dikalikan peluang kegagalannya atau 1 minus P. Jadi misalkan contoh ada peluang untuk sembuh seorang penderita penyakit darah yang jarang adalah 0,4. Jadi peluang sembuhnya cukup kecil 0,4. Bila diketahui ada 15 orang yang mengidap penyakit tersebut, berapakah peluang antara 2 sampai 4 orang yang sembuh? Lalu tentukan nilai harapan dari variabel acak binomial dan tentukan variansi. Oke, kasus pertama dulu. Untuk 2 sampai 2 sampai 4 orang yang sembuh, maka kita bisa mencari dari peluang S15 sama dengan 2 tambah S15 sama dengan 3 dan tambah S15 sama dengan 4. Sehingga seperti ini. Kita juga bisa menghitungnya sesuai dengan tabel distribusi binomial. Karena 2 sampai 4, maka ini X-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 4, karena kita mencarinya 2 sampai 4, sehingga kita perlu mengurangkannya dengan X 0 sampai 4 ini dikurangi sigma 0 sampai 1, sehingga nilainya adalah 0,2121 ini. Nah, sekarang pertanyaan kedua dan ketiga adalah nilai harapan dan variansinya. Untuk nilai harapannya tinggal mengalihkan antara jumlah orang atau sampelnya ini dikalikan dengan peluang untuk sembuhnya. Jadinya 15 kali 0,4 sama dengan 6. Dan untuk variansinya tinggal dikalikan lagi dengan peluang kegagalannya, yaitu 15 kali 0,4 kali 0,6, sehingga variansinya kita mendapatkan 3,6.